Fadli. Perkenalkan, nama saya Bagas Mulyadi. Langsung saja ke pembahasan. Latar belakang dari pembahasan ini, pengukuran kinerja di sektor publik penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Ini berperan dalam memastikan pelayanan publik yang optimal, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hasil pengukuran digunakan untuk pengambilan keputusan, evaluasi, dan perencanaan anggaran, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud pengukuran kinerja? Yang kedua, apa manfaat pengaturan kinerja di sektor publik? Yang ketiga, apa saja aspek-aspek pengukuran kinerja sektor publik? Yang keempat, apa perbedaan pengukuran kinerja sektor publik dan sektor bisnis? Yang kelima, bagaimana keterkaitan antara pengukuran kinerja dengan anggaran? Selanjutnya, pengertian. Pengertian kinerja adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan organisasi tercapai melalui penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Ini memberikan gambaran objektif atau atas hasil yang dicapai, serta mendukung transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik. Manfaat yang pertama, untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas internal. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas publik. Dan ada dua lagi manfaat, yaitu menunjang perencanaan strategis dan penentuan sasaran. Yang kelima, memungkinkan entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya dengan efektif. Lalu ada aspek-aspek yang mempengaruhi pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik menjadi aspek krusial sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Aspek yang pertama ialah input. Input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran atau output. Yang kedua ada proses. Proses adalah pengukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga ada output atau keluaran. Merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud ataupun tidak berwujud. Yang keempat ada outcome. Outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Yang kelima ada benefit. Benefit merupakan manfaat yang merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Lalu ada impact. Impact merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik berupa hasil yang positif maupun negatif. Selanjutnya ada perbedaan pengukuran kinerja. Dalam sektor publik lebih kompleks karena tujuan non-profit dan melibatkan aspek abstrak seperti kepuasan masyarakat. Pengukuran sering hanya berdasarkan penyerapan anggaran, bukan hasil atau dampak nyata. Yang kedua adalah sektor bisnis. Jadi sektor bisnis ini lebih mudah diukur karena berfokus pada profit dan indikator finansial seperti laba dan proyek. Terus keterkaitan pengukuran kinerja diintegrasikan dengan sistem anggaran untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pendekatan outcomes based budgeting menyusun anggaran berdasarkan biaya pencapaian hasil atau outcomes, bukan hanya berdasarkan input ataupun output. Kesimpulannya, pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis yang menjadi tulang punggung dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Esensi dari pengukuran kinerja ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana organisasi publik telah berhasil mewujudkan visi dan misinya dalam melayani. Cukup sekian pembahasan materi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Boleh, Fitri. Perkenalkan, nama saya
Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Yang lain, siapa yang ingin? Boleh, Rinda. Perkenalkan, nama saya Rida Nurmalasari. Izin bertanya, apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian pengukuran kinerja yang baik? Boleh diulang nggak? Kecepatan ngomongnya. Pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian pengukuran kinerja yang baik? Boleh, dua pertanyaan lagi. Boleh, Pina? Perkenalkan, saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik? Satu lagi. Boleh, Haifa. Perkenalkan, nama saya Haifa. Ingin bertanya, bagaimana pengukuran kinerja dapat membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan penganggaran? Oke, izin menjawab pertanyaan dari Haifa. Bagaimana pengukuran kinerja dapat membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan penganggaran? Dalam pengambilan keputusan, pengukuran kinerja memberikan informasi yang faktual tentang sejauh mana tujuan telah tercapai, sehingga keputusan dapat didasarkan pada kondisi nyata, bukan asumsi. Dalam perencanaan, pengukuran kinerja ini berfungsi dalam evaluasi strategi. Hasil kinerja masa lalu bisa digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dijalankan. Lalu dalam penganggaran, pengukuran kinerja dapat berguna dalam pengalokasian sumber daya. Anggaran dapat dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan kinerja masing-masing unit kerja atau program. Apa bisa dipahami? Bisa. Izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Tadi pertanyaannya bagaimana sistem pengukuran kinerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem pengukuran kinerja membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara yang pertama menetapkan standar yang jelas, yaitu mengidentifikasi dan mengukur indikator kinerja utama yang relevan dengan kualitas pelayanan sehingga ada target yang terukur. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi. Ini memungkinkan instansi untuk secara rutin memantau kinerja pelayanan dan mengevaluasi pencapaian target. Yang ketiga, mengidentifikasi area perbaikan. Hasil pengukuran menyoroti area mana yang berkinerja buruk atau di bawah standar, sehingga fokus perbaikan menjadi luas. Apakah jelas? Jelas. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Anda, apa saja yang diperhatikan dalam menyusun standar penilaian pengukuran kinerja yang baik? Yang pertama itu kesamaan. Jadi standar penilaian harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Yang kedua ada kesepakatan. Harus disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Yang ketiga ada realisme. Yang keempat ada objektivitas. Menjawab pertanyaan dari Tina, pertanyaannya apa saja tantangan dalam pengukuran kinerja sektor publik? Jadi yang pertama ada kompleksitas tujuan. Jadi sektor publik tidak hanya mengejar efisiensi dan finansial, tetapi juga keadilan sosial, keberlanjutan, dan kepuasan masyarakat. Terus yang kedua tantangannya adalah kesulitan penerapan indikator yang relevan. Terus yang ketiga ada ketergantungan pada data yang tidak akurat dan serta keterbatasan sumber daya dan biaya pengukuran. Sudah jelas belum? Jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.